Wah seru banget, Prilly tadi bilang katanya aduh kalau nyanyi sendiri nggak bisa padahal suaranya bagus. Semoga teman-teman nanti suka. Tapi kalau ada penonton, ada teman-teman aku gitu pasti deg-degan banget, jadi doain aja ya guys. Puspa Indah Taman Hati. Jajaran cast, sutradara dan juga produser dari film Puspa Indah Taman Hati. Film ini adalah sebuah bukti integritas filmmaker dan juga apresiasi penonton terhadap sebuah karya film. Novel Puspa Indah Taman Hati dibuat oleh Edi D. Iskandar, sangat visionary. Dia melihat ada dua karakter perempuan, Ratna dan Marlina. Inilah sebuah film yang menurut saya sangat butuh, sangat dekat, sangat relate dengan situasi hari ini. Dan Monty Tiwa telah menyampaikannya dengan sangat menarik. Mas Ali menulis skripnya luar biasa, pemainnya istimewa, perubahan Gali berbeda sekali dengan Gali hari ini, dengan gaya lagunya yang cewek rumpi tadi. Cewek rumpinya ada di dua di belakang deh. Yang menurut saya ini film yang sangat menghibur dan berbicara tentang sejarah juga, karena bagi pencinta film ya nggak nonton Puspa Indah rasanya nggak paham gimana sebuah proses metamorfosis sebuah karya film dari waktu ke waktu. Marlina pemerannya kan sama dengan Ratna. Bagaimana ini membuatnya berbeda? Ya kalau kalian perhatikan Ratna pakai tai lalat ya istilahnya. Tapi Marlina bersih ya, lebih optimistik. Bonusnya bagi penonton luar biasa, nggak cukup satu Prilly, ada dua Prilly. Tepuk tangan dong. Ada 3 lagu loh ya dinyanyiin oleh Prilly yang luar biasa. Dan ya menurut saya tolong kabarkan, tapi tolong jangan kabarkan tentang siapa yang dipilih oleh Gali. Betul, jangan spoiler ya Pak. Saya sih dari awal ya yakin bisa, cuma lebih ke kekhawatiran teknis aja sebetulnya, tapi emang didukung sama kru visual kita juga yang sangat mumpuni, akhirnya berhasil. Film yang dengan bobot musik seberat ini, gayanya, gesturnya, body badannya, geraknya itu kan, ini kan sebuah film yang stylenya tuh spesifik. Jadi artinya ini harus didukung sama ensemble cast yang juga bisa mendeliver itu. Paling berat adalah bikin Yesaya joget ala Chrisye. Setelah berapa kali film sama Prilly, di setiap saya kasih tantangan baru, dia selalu berhasil melewati tantangan itu gitu. Ya mungkin saya lebih familiar sama Kita Cinta sih waktu itu. Akhirnya pas saya lihat Puspa Indah terus saya baru, waduh Pak ini pemainnya dua loh, Ratna sama Marlina gitu. Saya baru ngerti juga gitu, mungkin memang pilihan yang amat sangat memungkinkan dan visible bahwa cewek kedua yang hadir tuh mirip sama mantan kita gitu dengan segala entah fisik maupun karakter ya. Tiba-tiba saya merasa menjadi Gali emang bukan hal yang mudah gitu ketika menemui dilema seperti itu. Kita Cinta dan Puspa Indah jadi sebenarnya perjalanan hidup Gali yang tuntas. Jadi di saat aku meranin Marlina, aku sebelah sama Ratna. Di saat meranin Ratna, sebelah sama Marlina. Tapi akhirnya gara-gara main film ini, aku jadi ngerti posisi menjadi masa lalu dan posisi menjadi masa depan. Kebetulan banget loh film ini mau tayang, ada tren di TikTok. Ngapain ikut lomba, kan lo udah pasti kalah sama masa lalunya. Percumalah jadi yang terbaik, masa lalu selalu menjadi pemenang. Jadi Gen Z ini kalau nonton Puspa Indah akan bisa relate sama masalah yang sekarang kita hadapi. Nah di film ini banyak pelajaran soal masa depan, masa lalu. Karena aku tidak setuju dengan kata-kata masa lalu ada pemenangnya. Karena kalau dia pemenangnya dia gak mungkin stay di masa lalu. Jadi aku sebagai masa depan, Marlina. Terus ada juga yang ceritanya duet sama Gali, perform sendiri gitu. Tapi sebenarnya lebih susah ngedance sih saya. Karena saya ngedance TikTok aja gak bagus. Susah banget gerakannya, padahal kok kalau Nala yang ngedance gampang ya. Pas aku yang ngedance kok jadi aneh karena arahan Pak Monty dan semangat yang dia kasih. Jadi saya harus bisa. Sebenarnya dari Kita Cinta ke Puspa itu kan Kita Cinta nggak ada joget-jogetnya ya Pak ya. Di situ tiba-tiba Pak Monty bilang, yes nanti lo nari ya. Asli itu rasanya kayak lutut gue mau copot. Akhirnya waktu itu fun fact dibantuin sama Gurfir, itu Asrada kita, kasih referensi gitu kayak dibilang, yes lu coba aja bro, bilang, lu ikutin gayanya yang ini. Ya tapi akhirnya tidak disuruh
take lagi, jadi saya menganggapnya oke. Kalau disuruh pilih karakternya Ratna dan Marlina, gue sih pasti memilihnya yang model Marlina untuk menjalankan hubungan lebih positif sih. Pertama begitu dibilang mau ada film Puspa Indah di Taman Hati ya, satu, wah menarik banget ini. Udah lama kita nggak punya film yang juga ada sisi musiknya, kita bisa nyanyi bareng-bareng. Selamat buat semuanya, cast-cast semua yang luar biasa. Senang bisa berada di antara kalian semua. Nge-build chemistry-nya sih mungkin kita lebih banyak ngobrol. Ketika baca skrip juga ada beberapa kata yang aku tidak terlalu mengerti. Misalnya mengucapkannya kalau dalam bahasa baku. Ternyata Prilly itu jago sekali ngomong bahasa baku gitu kan. Jadi banyak sharing sama Prilly untuk terkait bahasa. Tingkatan kesulitannya gimana ngelatih Prilly untuk dance? Oh, Prilly mudah sekali. Ya saya lain cerita ya. Awalnya sih agak susah sih build chemistry, apalagi ini kan pakai bahasa baku. Kak Prilly juga sempat bilang, kamu tahu nggak sih TikTok yang Barbie TikTok itu? Barbie ya, TikTok Barbie. Aku jadi nontonin, oh gini. It's Bahasa baku. One of the inspiration juga. Ini film pertama kali yang aku mainin itu tahun 80-an dan makeupnya kan ngebentukin beberapa rambut. Akhirnya dipilih rambut yang anti badai gitu loh. Waktu itu tiba-tiba hujan tuh di kampus. Gua jalan, tiba-tiba tuh air hujan tuh kayak nggak ngerespon rambut gua. Gitu. Jadi air hujan netes tapi nggak ngaruh gitu ya? Nggak ngaruh, jadi masih tetap stay gitu loh. Di sini gue sebagai Aswin gue banyak belajar bagaimana caranya perilakunya dia, intonasi dia berkata. Gue sempat kayak mikir, aduh gue nggak bisa kali ya kayak gini. Akhirnya bantu sama Pak Monty, akhirnya alhamdulillah Prilly juga ngebantu banget sih. Ya walaupun cinta gue nggak terbalaskan ya. Gue di sini tantangan gue itu salah satunya itu koreograf fighting. Oh iya, ada scene fighting berdua sama. Dan itu cukup jadi tantangan baru gitu buat gue. Untungnya ada rambut dia. Gue jujur pada saat itu gue kepukul beneran tapi gue nggak ngomong. Sebenarnya seneng banget karena bisa ikut ke proyek ini dan di sini bisa duet sama Prilly di film ini. Ada beberapa lagu yang duet sama Prilly. Mungkin aku mau pesan aja sih ke Pak Monty sama Pak Parwes. Mungkin kali ini filmnya suara aja, mungkin kedepannya boleh wajahnya juga ada ya Pak ya. Iya. Cewek rumpi. Iya. Rumpi. Semoga Puspa Indah Taman Hati ini bisa ngasih banyak kebahagiaan ya, mulai dari musiknya, adegannya, bernostalgia ke tahun 80-an. Walaupun ini tahun 80-an tapi sebenarnya isu yang diangkat itu zaman sekarang banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari film Puspa Indah Taman Hati. Saya ingin menyampaikan sama Pak Parwes, terima kasih sekali diproduksinya film ini. Tentu ada rasa istimewa, beberapa lagu saya dibawakan di sini. Ada sedih, ada gembira, ada kaget, ada deg-degan, ada cemas, dan akhirnya membuat orang bahagia. Persis seperti judul film ini, Puspa Indah Taman Hati. Menghibur dengan lagu-lagunya, always proud of you Prilly. Sebagai Marlina, sebagai Ratna, jauh sekali berbeda. Dan pastinya akan sangat terhibur dan akan sangat senang menonton film ini. Filmnya sangat menyegarkan, lagu-lagunya juga semua bisa ikut nyanyi. Nonton film ini kayak nonton film tapi juga berasa konser karena kita ikutan nyanyi juga. Campur aduk deh kalau nonton film ini, wajib banget ditonton. Kalau jadi Galih, itu pilihan yang sulit ya karena dua-duanya mirip dan dua-duanya punya karakter yang beda. Jadi kayak kalian akan galau bersama Galih deh kayaknya. Sangat amat bangga dengan performance-nya Prilly sebagai Marlina dan juga sebagai Ratna. Itu luar biasa dan benar-benar nunjukin perbedaan. Cute banget, enjoyable watch dari awal sampai akhir. Aku suka lihat film ini lebih fun. Mungkin untuk teman-teman Gen Z lainnya, ini bakal jadi pengalaman baru sih untuk kalian. Ini kan filmnya juga musical ya. Lagunya enak-enak semua. Ini rekomen banget nonton, wajib harus nonton. So fresh of breath air karena ini rom-com. Tipe film aku banget, I enjoy the movie so much. Selama nonton tuh moodnya happy walaupun ada naik turunnya tapi tetap banyak happy-nya. Gemesin banget sih filmnya. Sedihnya dapat, happy-nya dapat. Film tanpa HP tapi kayak wow, seru banget. Kalau aku di posisi Galih mungkin bisa memilih Ratna sebagai masa lalu. Langsung kita panggil bersama dengan kita untuk menyanyikan satu lagu dari original soundtrack Puspa Indah Taman Hati. Ini dia
Segala dan juga Prilly Latukonsina. Produser dari film Puspa Indah Taman Hati, Bapak Jan Parwes Servian, Mas Monty Tiwa, Mas Alim Studio. Inilah dia segenap filmmakers dan juga jajaran cast dari film Puspa Indah Taman Hati. Ini adalah sebuah film tentang bagaimana move on itu harus dijalani. Di film ini kita diajarkan tentang siapakah yang akan menang, masa lalu atau masa kini. Ini adalah sebuah karya yang istimewa yang ditulis kemudian skenarionya oleh Mas Alim, disutradarai oleh Monty Tiwa. Ada 8 lagu dalam film ini dan 3 diantaranya dinyanyikan oleh Prilly, 2 duet dan 1 sendiri. Ya kan? Luar biasa. Nah, ini adalah film yang kalian boleh bernyanyi bareng-bareng karena 8 lagu yang ada di film ini saya rasa semuanya dekat di hati kita, di telinga kita, dan dirasa yang dibawakan oleh film ini. Dan Pak Alin, Yusria, ini Marlina bukan sih? Jadi kita ngedit film ini ya sambil nyanyi-nyanyi, seru aja gitu. Dan rasanya keseruan ini yang mudah-mudahan ditularkan kepada kalian yang malam ini menonton. Tolong jangan spoiler, karena ini adalah karya yang menurut saya butuh rasanya didapat tanpa kita tahu apa yang hendak kita berikan. Dari saya, selamat menikmati, kabarkan karya ini kepada penonton di luar sana. Terima kasih Bapak Jan Parwes Servian. Kita syuting di penghujung di saat kita masih mengenakan masker dan sebagainya. Jadi dari sisi itu Puspa Indah Taman Hati punya kenangan memori yang spesial buat saya karena ini menutup fase di mana kita berjuang semua di Indonesia ya. Ternyata untuk menutup fase ini dikelilingi oleh mulai dari Pak Parwes yang dari awal mendukung karir saya. Semua adalah kolaborator saya yang sangat berbakat dan semoga kalian terhibur semua malam ini. Makasih. Kita Cinta dan Puspa Indah Taman Hati adalah proyek film pertama saya. Saya sangat bersyukur karena diberikan kepercayaan dari Pak Parwes, Pak Monty yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Galih. Ini berat sekali untuk memerankan tokoh yang sudah legendaris. Di permulaan gue juga sangat ragu. Jujur aja. Tapi setelah sampai terakhir editing Puspa Indah, gue nggak bisa melihat Galih lain selain lu. Yes saya Bang. Oh. Ini pertama kalinya saya memerankan 2 karakter, Ratna dan Marlina, yang satu masa lalu dan yang satu masa depan. Masa lalu itu nggak pernah jadi pemenang, karena kalau dia menang dia nggak mungkin jadi masa lalu, dia jadinya masa depan. Jadi fokuslah sama apa yang ada di depan. Kalau udah punya pasangan seperti Marlina, tolong dijaga hatinya. Jangan pelin-pelan ya Galih ya. Di sini semoga kalian terhibur sama filmnya karena film ini selain drama tapi juga ada musikalnya, ada banyak lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan bersama. Jadi ini tuh film rasa konser ya. Semoga film ini bisa membawa banyak kebahagiaan ke kalian semua. Dan dengan nonton film ini juga semoga kalian lebih fokus sama masa depan. Puspa Indah Taman Hati. Jaya, jaya, jaya. Dari film ini aku belajar kalau orang baru justru lebih spesial, ya nggak? Bener banget. Orang lama nggak selalu pemenangnya. Iya bener sih. Bener. Aku film ini sangat-sangat mencuri hati aku banget karena aku lebih mendapatkan vibes romantisasinya. Campur aduk ya, gado-gado perasaannya di sini. Dan bagaimana bentukan telepon zaman dulu itu kalian harus lihat di film ini. Kalian harus banget nonton film ini. Pasti banyak banget yang relate sama ceritanya. 1 minute you cry, the next you laugh. Pokoknya aku suka banget deh. Tapi lagunya sih yang membawa pesan banget. Bisa bikin gue iri sama kisah mereka. Wah, keren banget bro. Rekomendasi banget ya buat pasangan kalian nih masih ada keterikatan dengan masa lalu. Detailnya dapat banget, dibawainnya juga aktor-aktornya dapat banget. Aktingnya keren, berasa banget 80-an. Bikin baper banget sih. Ini cerita bagus banget. Cerita yang ini lebih fresh, dinamikanya tuh kayak roller coaster banget. Kalau
Kalau aku menjadi Galih, aku juga sepertinya akan memilih Marlina. Karena walaupun berat, pasti kita lebih memilih masa depan sih. Di sini nih film ini nih, makanya jangan lupa nonton film ini ya. Filmnya oke, 80s banget gitu, klasik. Relate di tahun 80-an, ternyata relate di tahun ini juga. Ternyata relate tahun ini juga. Dramanya dapat, komedinya dapat, berdasarkan based on true novel, benar-benar keren banget. Jadi ini itu cerita di zamannya bunda aku. Dan lagu-lagunya itu sangat menghibur, dari yang sedih, happy, balik lagi. Itu bagus banget sih meraninnya, jadinya kayak bener-bener kelihatan gitu kalau misalkan itu tuh dua orang berbeda, padahal sama orangnya. Kerasa banget pas lagi mereka bareng di meja makan. Itu kerasa banget kayak emang bener dua karakter yang berbeda sih, keren. Kalau gue jadi Galih, gue akan pilih lebih ke Ratna. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Segara dan Prilly Latukonsina. Undang beri tepuk tangan yang paling meriah untuk produser Bapak Jan Parwes Servia. Kita kedatangan Mas Guru Soekarno Putra. Kita undang juga jajaran cast yang akan menemani teman-teman yang sudah ada di atas panggung bersama dengan kita. Terima kasih sudah hadir di acara premier Puspa Indah Taman Hati, sebuah film yang menurut saya sangat penting dan sangat dekat untuk kita yang hidup di era yang sekarang. Ini adalah film yang excitementnya menurut saya seru dan euforia sekarang untuk kalian merasakan rasa konser di bioskop ini mungkin ya inilah di film Puspa Indah Taman Hati. Sini kita juga dapat kehadiran tamu istimewa Mas Guru yang ngefans luar biasa sama beliau. Ya, semua telah mendedikasikan yang terbaik untuk karya ini, dari Bro Monty sebagai sutradara, Mas Ali penulis skenario, semua cast telah berdedikasi dengan maksimal. Dan kalau masih ada kru-kru yang di film ini, boleh buka untuk teman-teman kru yang produksi dari Puspa Indah Taman Hati ini, tangan-tangan hebat nih. Kalian akan menyaksikan sebuah dunia di mana orang benar-benar mendedikasikan diri mereka satu sama lain. Benar-benar fokus ketika ketemu satu sama lain. Waktu cinta, waktu kangen, waktu rindu. Di era itu tercipta mahakarya. Lagu-lagu yang seperti yang dicipta Pak Guru, saya jujur aja, selama 10 tahun terakhir belum lagi melihat karya-karya seperti itu. Tapi untuk benar sesuatu yang original, yang punya hati, dalam 2 jam ke depan kita akan menyaksikan sisa-sisa dari kehebatan itu. Terima kasih semuanya. Ya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih Pak Parwes dan teman-teman semuanya, Segara yang menyanyikan lagu saya. Terima kasih. Buat saya juga ini merupakan satu nostalgia ketika saya menciptakan lagu-lagu itu dan sekarang didaur ulang. Yang saya harap karya cipta saya selalu dapat memotivasi buat generasi penerus Indonesia kita yang tercinta ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa menikmati Puspa Indah Taman Hati, bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik dari sini. Dan satu lagi sama seperti yang dikatakan Pak Parwes tadi, kalian di sini nonton film tapi rasanya seperti lagi konser musik. Jadi selamat menikmati film ini, enjoy. Soalnya saya mau bilang ini film saya yang paling menyenangkan setelah nonton. Rasanya tuh kayak hangat banget, happy banget. Dan saya bisa tidur nyenyak malam ini. Tepuk tangan dong untuk Prilly. Mungkin saya bisa bilang ini adalah film favorit saya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Film saya yang saya favoritin gitu, yang ada sayanya gitu. Tapi pas nonton tuh kayak langsung ketawa lagi, inget lagi. Dan walaupun ini ceritanya tahun 80-an, tapi aku bisa bilang ceritanya dan isu di dalamnya tuh tetap dekat banget sama kita. Ternyata masih banyak yang terbawa sama kisahnya Galih, Marlina, dan Ratna. Jadi semoga kalian bisa banyak membawa kebahagiaan ya filmnya, dan bisa tidur nyenyak juga seperti aku malam ini sepertinya. Baru kali ini aku nonton film aku sendiri itu ikutan teriak-teriak di dalam studio. Tadi yang nonton ikut berekspresi juga ya? Pas adegan nyanyi, selesainya orang ikutan tepuk tangan. Baru
kali ini sih aku mendapatkan respon yang sebegitunya dari penonton. Kalau buat kita ini film nostalgia banget ya. Banget kita nggak berhenti nyanyi loh setiap lagunya. Cukup kaget juga tadi begitu melihat penontonnya pada ikutan nyanyi, tepuk tangan, berdiri. Jadi kayak nonton konser yang itu di luar ekspektasi kita. Terharu, pada happy, seperti mengingat masa lalu. Aku seneng banget senyum-senyum ketawa-tawa sendiri dan merasa bangga bisa terlibat di proyek ini. Walaupun bahasanya baku tapi tetap bisa diterima dengan baik, malah jadi kayak ada suatu experience yang baru gitu pas nontonnya. Senang banget bisa menjadi bagian dari film ini dengan pemain-pemain yang youthful, yang fun, warnanya cerah dan aktingnya juga keren-keren banget. Kalian pokoknya harus banget nonton karena keren banget. Suami aku di situ beda banget. Padahal cuma gitu doang kan, tapi kenapa semuanya pada pecah gitu loh. Kamu happy kan ngelihat mereka semua happy? Happy dong, pasti. Film ini relate banget sama kehidupan kita semua sekarang ini, tentang keraguan-raguan kita untuk masih terikat pada masa lalu dan keraguan untuk melangkah menuju ke masa depan. Dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi pilihan yang menghibur. Nonton film Puspa Indah Taman Hati. 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 Jangan lupa nonton ya 31 Agustus di bioskop.